baru pasti ngomongin resolusi dan resolusi nggak jauh-jauh kebanyakan. Untuk yang belum berpasangan pasti nggak jauh dari seputar perjodohan atau keinginan untuk mendapatkan pasangan di tahun baru ini. Benar nggak? Nah ini juga yang terjadi ya pada Cynthia Bahir. Nah kalau Cynthia Bahir ini memang berharap untuk bisa mendapatkan jodoh di tahun 2021. Tapi banyak sekali syaratnya. Mau tahu? Nanti ya bersabar ya. Kalau untuk Terry Putri justru sebaliknya. Ya ikhtiar tetap ikhtiar tapi nggak ngoyo. Betul atau enggak? Kita lihat yuk. Kalau di awal-awal masa pandemi ini itu kayaknya aduh berat apa segala macam tuh kayaknya tahun ini susah banget sih gitu dengan segala macam keterbatasan yang kita alami sekarang. Tapi aku tuh ngerasa akhir tahun ini aku ngerasa bahwa gila ya 2020 ini malah tahun terbaik loh dalam hidup aku. Aku ngerasanya gitu loh. Karena yang didapatkan gitu pelajarannya yang didapatkan di 2020 ini paling besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Aduh kesadarannya tuh banyak banget. Ngerubah hidup aku juga aku ngerasa banyak banget. Hal-hal yang paling aku banyak banget ngerasain perubahannya tuh di 2020 ini loh. Biasanya akhir tahun tuh tahun-tahun sebelumnya tuh kayak oh iya ganti tahun udah aja gitu. Tapi 2020 ke 2021 tuh aku ngerasa aku banyak banget ngerasa banyak perubahan ya. Lebih baik lah ya. Terus ngerasa pelajarannya tuh banyak banget gitu. Jadi aduh aku kalau mungkin di luar sana ngerasa tahun 2020 is like the worst gitu dalam kehidupan tahun demi tahun, tapi aku ngerasa the best 2020 tuh best banget gitu yang aku jalani gitu. Aduh Masya Allah deh kan bahwa perubahan tuh bener-bener nyata gitu dan jalan sepenuhnya. Yang paling besar, perubahan paling besar yang harus dilakukan adalah kesadaran menjadi lebih baik aja dalam hidup sih gitu. Sadar itu besar, bukan hanya tahu terus ingin menjalankan, tapi sadar terus dipraktekkan dalam kehidupan ini gitu. Sadar untuk lebih bersyukur gitu, apapun bentuknya kehidupan ini ternyata emang harus disyukuri. Mau susah, mau senang alhamdulillah disyukuri. Kalau susah pun ternyata kita bisa bersyukur loh. Contohnya adalah di 2020 ini. Jadi lebih bersyukur sehingga berkahnya juga lebih banyak di kehidupan ke depan gitu. Dan bahwa apapun bentuknya dalam kehidupan, mau susah, mau senang, itu kita bisa menjalaninya, bisa menghadapinya. Karena nggak tahu nih nanti 2021 kan kita nggak pernah berpikir 2020 bakal ada pandemi. 2021 kita nggak tahu nih ujian cobaan hidup yang dijalani seperti apa. Bukan ingin lebih baik, tapi bagaimana bisa menghadapi itu dengan kekuatan dan keikhlasan gitu aja. Jadi bisa ngejalanin semuanya hingga jadi lebih baik aja. Itu salah satu bentuk ini juga sih, salah satu bentuk kesadaran juga sih. Aku nggak tahu ya 2020 ini aku ngerasa bahwa mungkin pada saat tahun-tahun sebelumnya tuh kayaknya resolusinya adalah harus mendapatkan pasangan gitu. Tapi ternyata aku ngerasa setelah melewati tahun ini, tahun 2020 aku ngerasa walaupun hidup mungkin dengan keterbatasan tanpa pasangan bisa kok gitu dan nggak apa-apa gitu. Itu salah satu bentuk kesadaran juga sih yang membuat aku di tahun depan itu ngerasa bukan salah satu goal lagi gitu. Aduh banyak banget pelajarannya deh bahwa tidak memiliki sesuatu, keterbatasan atau ketidakcukupan sesuatu itu tidak apa-apa, tetap kita bisa menjalaninya. Sehingga salah satunya adalah tadi tanpa pasangan pun aku nggak apa-apa. Jadi aku nggak salah satu bentuk goal untuk harus punya pasangan. Salah nggak ya? Jadi ibaratnya usaha iya gitu. Kalau ada mah alhamdulillah buka hati tidak menutup. Tapi kalau nggak apa-apa. Sehingga bentuknya tuh dalam doa. Tadinya bahkan pasangan itu doanya tuh ada dari 10 ya, permintaan itu ada di posisi nomor 8 atau nomor 9, bahkan di akhir tahun ini bahkan di posisi nomor 10 tuh pasangan. Mungkin tahun depan aku nggak tahu masih adakah dalam doa aku atau tidak, karena aku ngerasa baik-baik saja kok, karena semuanya pasti baik lah gitu yang dijalankan ini gitu. Tapi nggak berhenti berusaha ya. Jadi semuanya sih mau dalam bentuk pasangan, dalam bentuk mau minta rezeki, minta apapun kepada Tuhan itu paling penting ada tidak hanya sekedar doa tapi harus juga diusahakan. Karena aku tuh motonya gini nih, usaha tanpa doa,
usaha tanpa doa itu sombong. Jadi usaha aja tapi terus nggak berdoa, kata Tuhan sombong banget gitu ya, lupa sama yang ngasih gitu. Tapi sebaliknya juga doa tanpa usaha bohong. Jadi doa aja tapi di rumah aja terus nggak ikhtiar, nggak bekerja gitu ya, nggak ngusahain kayak aku gitu. Doa aja pengen punya pasangan tapi nggak buka hati, nggak berprasangka baik dengan orang-orang sekitar, itu bohong. Jadi itu tadi, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Nyaman yang pastinya, terus apalagi kan saya udah punya anak gitu ya, saya udah punya anak, pasti bukan cuma untuk diri saya sendiri tapi untuk anak. Deket sama cowok, kadang-kadang cowok kan bisa terima, aku belum tentu bisa terima anak. Sampai sejauh ini ada yang care sama anak-anak? Yang care sama mamanya? yang care sama anak saya sih banyak ya, ada yang bilang ya pokoknya kayak ya banyak lah yang pengen menjadi bapaknya anak saya, cuman kan saya pasti banyak pertimbangan. Pak, ini kayaknya termasuk lama juga ya Mbak Sinta untuk mencari pendamping baru. Biasanya kan Mbak Sinta kayaknya pergerakannya bisa Cepet ya bergeraknya. Ya pasti orang setelah mengalami kegagalan pasti nggak mudah lagi untuk berkomitmen gitu. Pastinya akan lebih hati-hati, nggak mau dong jatuh di lubang yang sama. Dibilang nyaman ya nggak juga ya gitu, karena kalau ada pasangan kan setidaknya gini loh, kita nyaman ya, ada pasangan itu nggak harus maksudnya mikir sendiri gitu, kayak ada yang bantu ya kan. Kalau ini kan semuanya sendiri gitu. Tapi cukup kuat ya sebagai seorang bapak juga gitu kan. Ya. Pandemi kemarin, ya sekarang juga masih gitu kan. Tapi alhamdulillah, makanya itu kalau kita banyak bersyukur tuh Allah kasih rezeki. Ya saya kan juga baru aja buka restoran tuh, bulan Desember saya grand opening di airport, tiba-tiba bulan apa itu ya, kita langsung PSBB kan harus tutup. Jadi ya kerugian nangis juga gitu, tapi di sisi lain Allah ganti dengan saya stripping gitu, dan alhamdulillah malah hilang segini dapatnya berlipat-lipat. Itu justru saya berpikir bisnis apa ya yang akan aku lakukan. Oke, dunia entertain ini aku lagi dapat judul gitu loh, lagi stripping. Ini kan nggak selamanya gitu, harus pikir ini ke depan apa ya, bikin apa ya, aku harus bikin apa ya. Dan semua udah, sekarang orang udah pakainya digital gitu. Jadi dari 2018 ya, 2018 sampai sekarang ya belum lama lah. lama ya. Masih ada yang lebih lama-lama lagi. Yang penting tetap ada pasangan nih ya. Oh, sekarang udah setahun nih. Udah tahun nih. Oke. Pasangan. Setahun, selama 2020 nggak ada pasangan, oke? Oh, bisa nih. Tapi yang deketin sih sudah ada beberapa, tapi belum masuk list dalam hati aku. Milih-milih. Saya punya prinsip, saya nggak mau yang punya orang, karena punya orang itu sengketa ya. Jadi kalau mau kenal sama saya, lo harus duda, bukan punya orang. Ya, kalau yang masih bujangan ya kamu coba dulu hidup dengan janda tuh gimana gitu kan. Kebanyakan duda ya. Duda kebanyakan. Yang penting jangan laki orang ya. Terus kalau bujangan itu kadang-kadang dia terlalu manja ya, karena manja. Jadi kadang-kadang nggak inget kalau berondong berarti. Kalau aku nggak suka berondong ya, karena ponakan aku udah gede-gede semua. Kalau jalan sama mereka nanti dipikirnya kayak jalan sama ponakan. Aku nggak tega. Didoain deh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang diinginkan ya. Baik Terry maupun Cynthia. Begitu juga dengan tadi ya, Nabila. Nah kalau untuk Delon tadi pengen punya keturunan biar cepat-cepat dapet. Kemudian Billy biar tetap deket juga sama Amanda. Dan tentunya untuk DJ Una supaya sukses bisnisnya. Untuk Anda semoga sukses, bahagia di tahun yang baru ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa nonton terus ya. Celebrity cuma di El Cinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Dan rasa kita undur pamit, sampai jumpa lagi. Bye.